Assalamualaikum teman-teman. Saya Nur Adinda Salwa. Saya Diva Dena Nurul Jana. Kami perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang teknologi ramah lingkungan. Jadi di sini kita akan langsung menjelaskan. Tonton video selanjutnya ya. Oke. Pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memerhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, jadi di situ jenis teknologi yang pemanfaatannya tidak menimbulkan dan pencemaran lingkungan. Jadi dikatakan ramah lingkungan jika dapat digunakan secara terus-menerus tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi manusia itu memanfaatkan sumber daya alam untuk kesehari-harian tapi tidak menimbulkan pencemaran ataupun bahaya ataupun menghasilkan limbah yang akan membahayakan. Nah, itulah yang disebut teknologi ramah lingkungan. Lanjut ke manfaat dari teknologi ramah lingkungan. Penerapan teknologi ramah lingkungan digunakan untuk memenuhi dan memudahkan aktivitas manusia dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebagai pedoman bagi perbaikan produk dan proses produksi, sangat efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam, dapat mengurangi jumlah limbah sehingga dapat mencegah pencemaran lingkungan, mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup, mendorong pengembangan teknologi pengurangan limbah pada sumbernya, teknologi bersih dan produk akrab lingkungan, menghindari clean up atau pembersih sisa-sisa produksi, meningkatkan daya saing produk di pasar internasional melalui penggunaan teknologi baru dan atau perbaikan teknologi, kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, agroindustri, dan masyarakat, mencegah berpindahnya pencemar dari satu media lingkungan ke media lingkungan lain, pengurangan biaya yang tinggi karena penerapan sistem pengelolaan limbah ujung pipa. Nah, jadi itu manfaat dari teknologi ramah lingkungan. Di sini juga ada penerapan teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Di antaranya ada biofuel, itu adalah jenis bahan alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Jenis biofuel juga dibagi menjadi dua, yaitu etanol dan biodiesel. Etanol salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Contoh tumbuhan yang karbohidratnya tinggi untuk menghasilkan etanol adalah jagung, sorghum, atau singkong. Dan yang nomor 2, biodiesel, bahan bakar alami yang biasanya diperoleh dari lemak nabati. Contoh di bidang energi yang kedua yaitu biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Kita lanjut ke prinsip teknologi ramah lingkungan. Jadi di sini suatu teknologi ramah lingkungan yang menggunakan energi yang berasal dari sumber daya alam terbarukan, misalkan air, angin, cahaya matahari, dan biomasa. Adapun prinsip-prinsip dari teknologi ramah lingkungan yaitu ada 6. Pertama, refine. Ada yang tahu itu refine apa? Coba lihat di buku, pasti ada. Refine yaitu penggunaan bahan atau proses yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan atau proses yang telah ada.
Yang kedua, redaus. Contoh kegiatan dari redaus yaitu mengganti keran bocor. Pengertian redaus sebelumnya yaitu pengurangan jumlah limbah atau kehilangan bahan dengan optimalisasi proses. Ya, kayak gitu. Terus yang ketiga, reus. Menggunakan kembali beberapa bahan yang tidak terpakai atau telah terbentuk limbah serta diolah dengan cara yang berbeda. Lanjut ke 4, yaitu recycle. Memakai kembali bahan-bahan atau limbah yang masih berfungsi. Jadi, bahan-bahan yang masih berfungsi ataupun limbah yang masih berfungsi itu digunakan kembali. Nah, lanjut ke 5, recover. Pemakaian material khusus dari limbah untuk diolah demi kepentingan yang lain. Lanjut, terakhir, retrieve energi. Penghematan daya dalam satu produksi dapat diartikan sebagai pemanfaatan limbah untuk digunakan sebagai bahan bakar. Itulah prinsip teknologi ramah lingkungan. Jadi, mengerti teman-teman? Lanjut ya guys, kita ke praktek teknologi ramah lingkungan. Jadi sekarang saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Jadi di sini bahan pertama adalah kapas. Kapas ini berfungsi untuk menyaring partikel yang sangat kecil dari air. Terus selanjutnya ini ada batu kerikil. Ini tuh sebagai sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Lanjut ke gelas. Ini gelas sebagai penampung air. Terus lanjut lagi, ini ada botol yang sudah bersih, tapi ini tuh harus dipotong bawahnya ya. Terus selanjutnya yang paling penting itu air yang kotor ya guys. Nanti sekarang kita langsung ke prakteknya. Jadi pertama Kita siapkan gelas. gelas di sini gelas. Habis itu kita ini botol yang ini kita masukin ke sini. Ini ada di posisi yang bawah. Tadi ada yang lupa ya guys ya. Jadi ininya tutup botolnya harus dibolongin tengahnya. Nah, itu dipasang. Nah, nanti ke sini. Nah, lanjut sekarang kapas ya. Nah, kapasnya sebelumnya belum ngasih tahu kita mau buat apa. Kita tuh mau buat penjernihan air. Jadi kayak gitu alternatifnya. Gimana nih? Jadi kapasnya dimasukin dulu ya guys. Gimana ini? Gimana nih? Gini. Biar bersih. Jadi itu kapasnya secukupnya. Semua aja ya. Biar bersih. Maaf ya guys. Ya udah. Udah kan? Bau ya guys. Terus lanjut kita ke bebatuan, kerikil. Ya, batu kerikil yang sudah Kita masukin ya ke sini. Tapi bersihin dulu batunya. Secukupnya. Nah, jadi sekarang
kita akan lihat apakah hasilnya jernih atau tidak. Maaf ya guys, gatel. Kita tuang. Ini kan airnya nggak bersih, terus kita tuang. No guys, keluar ya. No. Keluar. Semuain aja lah. Nah, kita tunggu hasilnya. Siap. Nah. Tuh bersih ya gak? Ya. Nah, ini adalah contoh praktek penerapan teknologi ramah lingkungan. Nah, jadi itu Indonesia kita tuh cuma bisa mempraktekin ini. Jadi hasilnya tuh kayak gini, jernih. Nah, ini tuh buat penjernih, alternatif penjernihan bisa dicoba di rumah ya guys ya. Kita tunggu sampai habis. Sama ya guys ya. Nih, udah segini aja. Nih guys, lihat hasilnya bersih kan? Kan tadi kotor. Tadi bisa dicoba di rumah ya. Tadi tuh ada alat dan bahannya cuma kapas, gelas, Batu kerikil, terus air kotor, udah. Terus bisa ditambah sama ijuk, sama spons, sama apa tuh, sama arang tuh buat bau yang bau gitu kan, biar gak bau. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Jadi inilah dari kelompok 3. Bye bye. Hai guys, bertemu lagi dengan kita berdua. Jangan bosan ya. Jadi tadi kita kan udah praktek tuh ya. Habis praktek tuh harus ada perilaku yang perilaku hemat energi dalam keseharian. Kita juga harus hemat. Emang harus hemat kan? Yaudah guys, kita lanjut aja ya. Kita sebutin apa saja perilaku hemat energi dalam keseharian. Penggunaan sumber-sumber energi banyak menghasilkan gas-gas buangan yang sifatnya berbahaya dan merusak lingkungan. Selain itu, sumber energi tersebut diperoleh dari sumber daya alam yang sifatnya sulit untuk diperbarui atau membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membentuk sumber daya alam tersebut. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat sumber daya tersebut habis sebelum alam berhasil memperbaruinya. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menerapkan perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ada beberapa perilaku yang dapat dilakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Apa coba? Pengen tahu ya? Yang pertama, membentuk perilaku dengan menggunakan listrik saat diperlukan, misalnya mencabut charger HP saat tidak digunakan, mencabut kabel televisi atau radio. Jadi kalian yang suka nonton TV sambil main HP, mending satu aja deh daripada dua-duanya dipakai. Iya, terus kan misalkan biasanya ya televisi yang jadi pelampiasannya. Jadi televisi itu untuk apa sih dinyalakan tapi kitanya main HP tuh kan, jadi buang-buang aja. Jadi nggak usah kayak gitu.
mending matiin aja kayak gitu. Terus lagi mematikan televisi, keran air atau lampu ketika sudah tidak digunakan. Nah, ya kayak gitu, kayak nomor 1. Terus nomor 3, memakai jenis pakaian yang nyaman dan sesuai kondisi cuaca dan suhu udara sehingga mengurangi penggunaan energi untuk pendingin atau pemanas ruangan. Jadi kayak gini, misalkan sekarang itu panas ya, misalkan sekarang itu panas, terus ditambah lagi kalian tuh pakai baju yang panas tuh, itu tuh jadi kan tambah gerah ya tuh, jadi kalian tuh langsung kan Kak, otomatis kalian tuh langsung menggunakan alat untuk pendingin kayak gitu. Jadi misalkan kalau udah panas ya nggak usah pakai pakaian yang panas lagi gitu. Jadi masih karena banyak. Terus langsung nomor 4, mengembangkan dan melakukan penelitian untuk energi alternatif seperti biodiesel, surya atau bioetanol. Kelima, menghemat penggunaan kertas, tisu, tusuk gigi, atau peralatan lain yang memanfaatkan tanaman yang membutuhkan waktu yang lama dalam pertumbuhannya. Pohon enggak. Terus itu tuh maksudnya kayak gini, buat tuh apalagi di kelas kita yang paling gitulah ya, kalian tuh suka buang kertas tuh buat bola-bolaan, buat perkuliahan di kelas, itu tuh gak boleh. Harus hemat ya guys ya. Harus hemat, gak boleh kayak gitu. Itu tuh kertas tuh dari pohon, gak boleh dibuang-buang. Itu tapi bukan buat kalian aja sih, buat kita diri sendiri juga kayak gitu ya. Jadi kita harus hemat ya guys ya, karena itu yang membutuhkan waktu yang lama dalam pertumbuhannya. Jadi kan kalau pohon tuh tumbuhnya lama lah ya, jadi kita harus bisa menghemat ya. Apalagi kertas di kelas kita malah di amburadulkeun, coba ditutulisan, ditempelkeun kanu tembok, gak ada manfaatnya baik, dilecek-lecek, dianukeun, dijadikan pepeletakan tehnya. Terus langsung nomor 6, tanamlah pepohonan di sekitar rumah kita sehingga lingkungan rumah terasa lebih sejuk dan mengurangi penggunaan energi listrik untuk kipas angin atau pendingin ruangan. 7, mematikan kendaraan ketika sedang tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika akan digunakan. Nah, biasanya kia misalkan orang teh meser ke warung teh tamaran orang nanti terus wakauk bae, maafnya jadi campuran wakauk. Nah, terus motor nanti malah dinyalakan wae, eta teh tidak baik. Jadi alangkah baiknya kita matikan dulu. Kita nyamperin lah ke warungnya, nggak boleh ini mah udah nggak dimatiin terus malah teriakan, itu tidak boleh. Jadi kita juga harus menghemat bensin ya, udah mahal. Langsung penuhilah bak mandi dalam sekali waktu untuk menghemat energi listrik. Jangan lupa segera matikan keran air ketika bak mandi telah penuh. Siapa yang di rumahnya kalau misalkan bak mandi udah penuh, anggar we dinyalakeun saha eta keun jangan. Langsung nomor 9, budayakan kebiasaan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Selain untuk menghemat BBM, penggunaan sepeda dan berjalan kaki juga dapat mengurangi polusi udara. Ya sahaya misalkan deket oge kudu naik motor sahakeun urang abdi saya. Langsung terakhir aja, menggunakan aluminium foil pada atap untuk memantulkan panas yang masuk ke dalam rumah sehingga rumah tetap terasa sejuk tanpa pendingin ruangan. Nah, jadi gitu ya guys ya. Intinya kita harus hemat. Ya, sekian dari kami. Jadi tadi kita sudah
pengertian, terus langsung praktek, dan tadi terakhir barusan perilaku sehari-hari. Terus sekarang sudah kita sudahi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung kalian ataupun saya ataupun teman saya ada kata yang tidak baik lah ya. Mohon maaf ya. Kita dari kelompok 3 makasih atas nontonnya. Thanks for watching. Bye bye. See you. Jangan kangen.